Alasan saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, ya sebenarnya ini adalah menurut saya sebuah panggilan jiwa saya dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di daerah, khususnya Kabupaten Muna. Ya, sebagai daerah yang 4 pilar menyokong pendirian Sulawesi Tenggara menjadi daerah yang sangat terbelakang. Nah, tentu menurut hemat saya adalah peran anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mensejajarkan daerah ini sangat penting. Nah, olehnya itu dibutuhkan anggota DPR yang betul-betul bisa mampu membawa dan mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya di Kabupaten Muna. Nah, tentu olehnya itu saya harus masuk menjadi anggota DPRD atau calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, ya demi sebuah pengabdian. Itu mungkin alasan mendasar walaupun klasik, tetapi yang cukup panjang kalau saya jelaskan. Karena ya hal-hal yang menurut saya yang sudah saya rintis bagaimana untuk bisa memajukan daerah ini, ya ini tidak akan berkesinambungan. Olehnya itu salah satu peran yang ingin saya lakukan adalah bagaimana saya masuk di legislatif. Karena dengan masuknya saya di legislatif, maka ya dalam konsep berpikir saya, maka ini tentu harapan-harapan dan impian-impian ini bisa kita wujudkan. Visi misi saya dan program-program yang akan saya lakukan jika terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, ya tentu pertama adalah visi dan misi saya itu adalah ya tentu saya mengikuti visi dan misi Partai Nasional Demokrat Indonesia, Partai Nasdem. Tentu adalah dengan visi restorasi perubahan Indonesia menuju Indonesia yang lebih makmur, sejahtera dan berkeadilan. Ini adalah visi dan misi yang telah dituangkan oleh partai. Namun saya, jikalau terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, maka saya memiliki ya program yang saya terus dorong. Yang pertama adalah tentu saya sekarang dengan berkecimpung dalam dunia pendidikan, yaitu dengan mendirikan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Muna. Tentu ini salah satunya adalah bagaimana bisa lebih mendorong lagi anggaran-anggaran pendidikan untuk bisa masuk di Kabupaten Muna, sehingga banyak yang generasi muda yang tidak sempat untuk bisa kuliah karena faktor ekonomi. Maka inilah yang menjadi ruang untuk bisa kita dorong bagaimana mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat lebih tinggi, dalam hal ini di universitas. Itu dalam untuk program pendidikan. Di program ekonomi, ya tentu saya juga beberapa hal yang sudah saya lakukan berkomunikasi dengan beberapa masyarakat, baik itu petani, nelayan, maupun para pedagang kecil di pasar Laino. Saya melihat ada beberapa hal yang harus perlu kita dorong. Bagaimana ada skema-skema mereka bisa mendapatkan, ya kalau petani misalnya bantuan dalam hal ini misalnya pupuk, bagaimana mereka bisa diringankan subsidi pupuk dan sebagainya. Saya kira tentu ini akan kita dorong. Bagi nelayan, ya tentu bagaimana alat tangkap yang juga bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang. Nah seperti itu. Sedangkan para pengusaha atau ya ini pedagang-pedagang kecil atau UMKM, ya mungkin ada skema-skema untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan dana-dana suntikan atau dalam bentuk ya dana stimulan dalam rangka bisa mendorong untuk komoditas atau jualan mereka bisa tumbuh. Dan untuk khusus untuk saya kira dengan adanya juga universitas di Kabupaten Muna ini bisa memberikan multiplier effect. Ya, contohnya dengan universitas maka ya tentu harga sayur, ikan ini juga akan bisa terbeli atau bisa laku di pasar Laino sana. Ini ya saya kira gambaran kita mengenai ekonomi, tentu kita berkiblat di pasar. Semuanya di pasar, karena pasar adalah menjadi sentral pertemuan baik itu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan pedagang dan pembeli. Ini saya kira untuk program yang akan kita akan kembangkan.
Saya juga ini membuat sebuah yang berbeda. Makanya saya punya moto, ya moto saya ini bukan anggota DPR 2 yang terbaik, dan saya juga bukan anggota DPR yang pertama, karena dua-duanya itu saya belum lakoni. Tetapi pada prinsip saya adalah saya ingin menjadi anggota DPR yang berbeda. Apa perbedaan itu? Salah satunya, maka saya juga tidak akan menyulitkan masyarakat untuk bisa ketemu dengan saya sebagai konstituen antara anggota DPR dengan masyarakat. Saya akan menyediakan kantor, fasilitas kantor yang mereka bisa kunjungi di setiap saat. Saya juga akan menyediakan website atau alat prasarana untuk mereka bisa berkomunikasi dengan saya sebagai konstituen atau sebagai yang mereka mandatir sebagai anggota DPR Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini akan gagasan-gagasan yang akan kita ramu bersama-sama. Tentu juga di reses setiap kali anggota DPR saya akan lakukan reses, sehingga ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan impian masyarakat Kabupaten Muna Barat khususnya, dan Buton Utara pada umumnya. Saya kira ini menjadi harapan kita semua, bagaimana kita mewujudkan mengenai perbaikan-perbaikan yang lain, perbaikan sistem pendidikan, ekonomi, sosial. Tentu banyak yang akan kita dorong di DPR. Ya, kita harus menciptakan regulasi. Kita harus ciptakan bagaimana konsinyering antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, yaitu Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat serta Buton Utara. Ini harus kita sinkronkan dalam mendorong pembangunan yang ada di Sulawesi Tenggara. Maka peran-peran daripada nantinya saya menjadi anggota DPR Provinsi Tenggara tentu mengembangkan hal-hal yang sifatnya menyulitkan masyarakat, sehingga bisa lebih mudah untuk berinteraksi dengan anggota DPR-nya. Tidak lagi susah. Saya tidak akan lagi susah untuk dicari, karena saya akan menyediakan secara personal. Saya punya kantor dan punya kepala kantor dan sekretariat yang akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan program atau menyusun program-program baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini kita akan dorong. Dengan mengusung tema restorasi perubahan untuk Indonesia, saya Albert dari Partai Nasdem nomor 5, nomor urut 5, calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, mohon dukungan untuk dicoblos. Semoga bisa terpilih dan duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Terima kasih banyak kepada seluruh simpatisan dan pendukung saya, baik dari Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Buton Utara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pilih karena janji, pilih karena rekam jejak.